Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merenung, berpikir pengalaman hidup kita semua supaya bahagia, supaya dapat rezeki banyak, supaya dihormati orang. Dia mencari kedudukan, bahwa di belakang kedudukan ada kebahagiaan, di belakang uang ada kebahagiaan, di belakang rezeki yang banyak ada kebahagiaan. Walaupun tentu tidak salah seutuhnya, ada benarnya, tapi tidak secara utuh benar. Sebab kebahagiaan tentu bukan di belakang itu semua. Kebahagiaan semua ada di dalam hati. Bagaimana kebahagiaan itu ada, tergantung apakah hati dia ada atau tidak. Bagaimana hatinya, apakah hatinya menempatkan kebahagiaannya, dia akan ruang untuk berbahagia di dalam hatinya atau tidak. Itu sebenarnya masalahnya ya. Maka kesalahan awal adalah orang berpikir ketika dia masuk kerja, ketika dia berusaha, ketika dia mencari rezeki, janganlah berpikir untuk naik pangkat dan derajat. Sebab pangkat dan derajat dengan sendirinya akan naik jika Anda bekerja dengan tulus, ikhlas, serta istiqomah. Ya, orang-orang bijak mengatakan, "Utlubu al-istiqomata wa la tatlubul karamah." Jadi yang oleh kita cari itu adalah istiqomah. Istiqomah itu tekun, lurus, yang kita ingin kerjakan dalam hal kebaikan, kerjakan terus-menerus, jangan putus asa, jangan putus kerja. Jangan putus harapan, lalui saja, lakoni saja dengan sepenuh hati, itu istiqomah ya. Tapi kalau yang didahulukan kita bekerja, kita berusaha itu adalah keinginan naik pangkat dan derajat, maka biasanya yang akan muncul adalah penyakit ria dan pamrih. Pada ria dan pamrih itu tidak membuat nyaman bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Sahabat-sahabat kita, atasan kita, bawahan kita. Bahkan bagi diri kita sendiri pun sebenarnya tidak nyaman. Kalau tidak dipuji, sakit hati. Kalau dipuji pun sebenarnya sampai batas mana kerjaan kita yang bagus itu, sehingga kita terpaksa. Yang membuat Anda naik atau turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu melalui tangan orang-orang yang baik di sekitar Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadullah fawqa aydihim." Itu artinya bahwa mekanisme Allah, kekuatan Allah itu ada pada tangan-tangan orang-orang itu. Contoh begini ya, Allah turunkan rezeki kepada seseorang pekerja. Orang itu yang bekerja itu dia mendapatkan rezeki dari atasan, dari bosnya. Maka bosnya itu adalah juru bayar Allah bagi seseorang itu. Bila orang-orang itu atau lingkungan sekitar kita itu nyaman dan senang, maka mereka akan mengangkat Anda pada posisi yang tinggi sebagai penghormatan mereka atas sikap Anda yang memang Anda terhormat. Namun sebaliknya ya, sebaik apapun hasil kerja Anda, bila mereka tidak nyaman, mana mungkin mereka akan memuliakan Anda. Mereka pikir Anda bukanlah orang mulia. Orang mulia itu adalah orang yang berhati mulia, bukan orang yang menutupi rencana pribadi dengan hal yang seperti mulia. Perlu belajar, terus belajar sepanjang hidup untuk menata hati kita. Bila masih sebatas seperti mulia, seperti tulus, seperti ikhlas, itu bukanlah mulia sungguhnya. Imitasi. Jika sudah hilang sepertinya, maka barulah disebut mulia. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tidak menyebut Anda orang mulia, tapi tetap sejatinya Anda adalah orang mulia. Kata William Shakespeare, "Rose is rose, even though not called rose." Bunga rose itu adalah tetap dia bunga rose, walaupun tidak disebut oleh orang bunga rose. Apalah arti sebuah nama? Sesuatu yang sejati, walaupun mungkin ditutup-tutupi, walaupun mungkin dihalang-halangi, walaupun mungkin orang tidak menyebutnya, dia adalah sejatinya adalah baik. Tidak perlu meminta penghormatan dari orang. Buatlah diri Anda sendiri sebagai orang yang terhormat. Barangkali ini sebagai renungan pagi sebelum kita bekerja, sebelum kita berbuat, sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan sesuatu. Kita pasrahkan segala urusannya kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjakan saja, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat kerjaan kamu, wa rasuluhu dan rasulnya akan melihat, wal mu'minun dan orang-orang yang beriman. Maka Allah akan mengkalkulasikan, tentu dengan kalkulasi Allah yang tepat, balasannya di dunia dan di akhirat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqullah. Saya menasihati diri saya sendiri, juga barangkali ada manfaatnya untuk para sahabat-sahabat semua. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Mungkin yang mengatakannya kurang ganteng, mungkin yang mengatakannya sering cengengesan, mungkin yang mengatakannya sering bercanda. Tetapi kalau kebaikan dan hal yang hal-hal yang bersifat kebenaran, dan jika dilaksanakannya adalah akan menjadi baik, kenapa tidak untuk diambil kebaikannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.